Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, langsung saja mengaruh bahasa terhadap interaksi sosial di tempat kerja. Bahasa sebagai hasil sosial dan budaya tak terlepas dari peran manusia sebagai pelaku sosial maupun budaya. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam kelompok masyarakat senantiasa saling berinteraksi antar sesamanya. Proses interaksi tersebut berkaitan erat dengan bahasa sebagai alat komunikasi yang mereka gunakan untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Menurut tokoh linguistik struktural Bloomfield, bahasa diartikan sebagai sistem lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang atau arbitrer, yang dipakai oleh anggota-anggota masyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi. Karena berupa suatu sistem, bahasa mempunyai aturan-aturan yang saling bergantung dan mengandung struktur unsur-unsur yang bisa dianalisis secara terpisah-pisah. Orang berbahasa mengeluarkan bunyi-bunyi yang berurutan membentuk suatu struktur bunyi. Bunyi-bunyi ini merupakan lambang dan makna yang tersirat dari bunyi tersebut. Adapun hubungan antara bunyi dan makna tersebut tidak memiliki aturan sewenang-wenang yang disepakati oleh anggota masyarakat. Sumarsono 2014. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu saling mempengaruhi dan berinteraksi. Untuk tujuan ini, orang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dan sebagai identitas kelompok. Hal ini dapat dibuktikan dengan terbentuknya bahasa-bahasa dunia, dengan masing-masing kelompok masyarakat memiliki ciri khas yang membedakannya dengan yang lain. Bahasa berkaitan erat dengan masyarakat karena merupakan budaya atau karya manusia yang diwariskan kepada keturunannya. Pangaribuan 2008. Hubungan antara bahasa dengan konteks sosial dipelajari dalam bidang sosiolinguistik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Turkil, bahwa sosiolinguistik adalah bagian linguistik yang berhubung kaitan dengan bahasa, fenomena bahasa, dan budaya. Sumarsono 2014. Bidang ini juga mengkaji fenomena masyarakat dan berhubung kaitan dengan bidang sains sosial seperti antropologi atau sistem kerabat. Antropologi bisa juga melibatkan geografi dan sosiologi serta psikologi sosial. Sosiolinguistik memiliki komponen utama yaitu ciri-ciri bahasa dan fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang dimaksud adalah fungsi sosial atau regulatory, yaitu untuk membentuk arahan, dan fungsi interpersonal yaitu menjaga hubungan baik, serta fungsi imajinatif, yaitu untuk menirukan alam fantasi, serta fungsi emosi seperti untuk mengungkapkan suasana hati seperti marah, sedih, gembira, dan apresiasi. Konteks sosial bahasa mempunyai kelas sosial atau social class yang mengacu kepada golongan masyarakat yang mempunyai kesamaan tertentu dalam bidang kemasyarakatan, seperti ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kedudukan, kasta, dan sebagainya. Misalnya, si A adalah seorang bapak di keluarganya, yang juga berstatus sosial sebagai guru. Jika dia guru di sekolah negeri, dia juga masuk ke dalam kelas pegawai negeri. Jika dia seorang sarjana, dia bisa termasuk kelas sosial golongan terdidik.